Halo dan selamat datang di Innovation. Saya pembawa acara Anda, Lynn Plakmayer, dan terima kasih telah bergabung. Beberapa tantangan terbesar di dunia tersembunyi dari pandangan, baik itu penyakit di dalam tubuh manusia, sifat-sifat yang tersembunyi di dalam benih, bahaya di jalan, atau kehilangan penglihatan yang berkembang seiring waktu. Saat ini, teknologi baru membantu kita melihat hal-hal yang sebelumnya tak terlihat. Jadi, malam ini kita akan mengeksplorasi bagaimana inovasi mengungkapkan yang tak tampak. Tapi pertama-tama, berita utama kita. Perusahaan Israel ini mencetak sejarah dengan operasi katarak pertama yang sepenuhnya dibantu robot pada pasien hidup. Kami mengunjungi perusahaan tersebut. Autobrains bekerja sama dengan Uber dan Nvidia untuk menguasai Munich dengan robotaksi. Dan Paus telah memulai misi suci untuk memperingatkan dunia tentang AI karena, saya kutip, kemanusiaan tidak ada tanpa orang lain. Perubahan iklim, kelangkaan air, dan pertumbuhan populasi global yang terus meningkat memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pasokan makanan kita. Jadi, bagaimana kita bisa menanam lebih banyak makanan dengan sumber daya yang lebih sedikit? Satu perusahaan Israel percaya jawabannya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu benih. Untuk informasi lebih lanjut, sekarang saya bersama Dr. Zofnat Maus, pemimpin portofolio tanaman RD di Hazira. Jadi, Dr. Zofnat Maus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Ketika kita memikirkan inovasi di sektor pertanian, kita mungkin memikirkan traktor dan drone, tapi kita tidak selalu memikirkan benih. Jadi, mengapa sangat penting bagi kita untuk berkumpul kembali dan memikirkan benih yang kecil ini? Sebenarnya, dalam industri benih, yang benar-benar penting adalah genetika yang terkandung di dalam benih, di dalam produk kita. Inovasi kami adalah mengoptimalkan genetika untuk mendapatkan sifat yang sudah dioptimalkan, yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan akibat pertumbuhan populasi dan kebutuhan konsumen di atas piring mereka. Setiap benih membawa kombinasi genetika untuk menentukan performa tanaman, hasil panen, ketahanan terhadap penyakit, dan rasa buah akhirnya. Semua kombinasi ini membuat industri benih menjadi inovatif untuk memadukan keahlian dan teknologi. Dan pendekatan ini jauh lebih mendalam dibandingkan traktor atau drone manapun. Avera menggunakan alat genetik, alat genomik, penanda molekuler, dan basis data yang luas untuk mempercepat pemuliaan dan memprediksi kombinasi genetik mana yang akan memenuhi kebutuhan jangka menengah dan panjang untuk populasi yang terus berkembang. Jadi, bisakah Anda memberi kami contoh tomat atau sayuran yang sebenarnya tidak akan ada tanpa teknologi pemuliaan modern? Contoh yang bagus yang kami miliki adalah Reef Cucumber. Ini adalah varietas mentimun yang dikembangkan dengan masa simpan alami yang lebih lama. Sementara mentimun biasa akan rusak dalam beberapa hari setelah panen, mentimun Reef bisa tetap segar jauh lebih lama, sehingga mengurangi kerugian pasca panen bagi petani dan memberikan produk yang lebih baik kepada pelanggan. Di sini, kami memiliki produk yang memiliki sifat unggul bukan hanya dari segi rasa makanan itu sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dan keberlanjutan bagi seluruh rantai pasok. Ketika limbah dalam rantai pasok berkurang dan kemampuan untuk mengangkut produk lebih jauh hingga ke pelanggan akhir tercapai, hal ini sebenarnya menciptakan nilai tambah bagi populasi yang terus bertambah. Jadi, apakah kita akan makan dengan cara yang benar-benar berbeda? Misalnya, dalam 20 tahun ke depan, apakah kita akan makan buah atau sayuran yang benar-benar berbeda? Tidak harus berbeda, tapi jauh lebih baik.
Tomat masih akan terlihat seperti tomat, mentimun juga masih akan terlihat seperti mentimun, tapi yang ada di dalamnya akan berbeda. Varietas yang dikembangkan untuk nilai nutrisi yang lebih tinggi, pemuliaan untuk rasa yang lebih baik, umur simpan yang lebih lama, hasil panen yang lebih tinggi, dan pertumbuhan yang sangat pesat. Kondisi yang kita semua hadapi akibat perubahan iklim. Semua sifat ini pada akhirnya akan terkandung dalam susunan genetik dan akan menghasilkan produk yang lebih baik, yang akan berkontribusi pada lingkungan baru kita dan berkontribusi pada kesehatan kita. Makanan di masa depan. Luar biasa. Dr. Tsofnat Maus, pemimpin portofolio R dan D tanaman di Hazira. Terima kasih banyak telah bersama saya hari ini. Terima kasih. Sekarang ini adalah salah satu operasi yang paling umum di dunia. Tapi kali ini tidak ada ahli bedah yang memegang instrumennya. Untuk pertama kalinya, prosedur katarak sepenuhnya dilakukan oleh sistem robotik yang dikembangkan di Israel. Natasha Kirchberg melaporkan. Saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasanya saya lakukan. Saya berhenti membaca dan menjahit karena saya tidak bisa melihat. Selain itu, wajah orang-orang yang saya cintai mulai terlihat buram. Itulah sebabnya saya menahan diri untuk berbicara atau bertemu orang, karena saya ragu apakah itu benar-benar mereka. Ini Bernadette, usianya 71 tahun dan selama hampir 2 tahun, katarak perlahan-lahan merenggut penglihatannya. Namun awal tahun ini, dia menjadi bagian dari sejarah medis karena Bernadette menjadi pasien pertama di dunia yang menjalani operasi katarak menggunakan platform robotik yang dikembangkan di Israel. Ini Jasper, sistem robotik pertama di dunia yang dirancang khusus untuk operasi mata. Dan di baliknya ada seorang ahli bedah yang tahu secara langsung betapa sulitnya operasi katarak itu. Pertama kali saya melakukan operasi itu setelah selesai saya benar-benar basah kuyup. Saya benar-benar basah. Kacamata pelindung saya sampai berembun. Itu sangat sulit. Saya bahkan tidak tahu harus meletakkan tangan saya di mana. Tidak ada penyangga sama sekali. Jadi saya bilang, tidak mungkin itu teknologi terbaik yang bisa kita tawarkan untuk para ahli bedah. Dan dari situlah Anda tahu semuanya dimulai. Ide itu akhirnya menjadi Foresight Robotics, sebuah perusahaan yang berusaha mengatasi apa yang oleh banyak ahli dianggap sebagai krisis kesehatan mata global yang kian memburuk. Diperkirakan lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia membutuhkan operasi katarak. Namun, hanya sekitar 30 juta orang yang benar-benar menjalani operasi tersebut setiap tahunnya. Masalah utamanya adalah kita tidak memiliki cukup ahli bedah. Kita tidak memiliki cukup orang yang masuk ke dunia kedokteran, tetapi jumlah pasien meningkat secara drastis. Tujuannya bukan untuk menggantikan ahli bedah, melainkan memberikan mereka alat tambahan. Jasper bekerja seperti perpanjangan tangan berteknologi tinggi dengan lenyan robotik, kamera 4K dan komputer canggih yang memungkinkan gerakan sangat presisi di dalam mata. Ahli bedah duduk dengan nyaman di konsol, menonton tampilan langsung yang diperbesar sambil mengarahkan semuanya secara real time tanpa perlu melakukan sterilisasi tangan. Kedepannya, Jasper bahkan akan digunakan untuk prosedur mata lainnya seperti operasi retina. Saat ini, seorang ahli bedah biasanya melakukan berapa banyak operasi katarak? Jadi saat ini mereka melakukan antara 10 sampai 20. Dan kalau Anda yang terbaik, Anda bisa melakukan 30 operasi per hari. Menurut Anda, berapa banyak operasi yang secara realistis bisa Anda lakukan setiap hari dengan menggunakan sistem Jasper? Kami memperkirakan, Anda tahu, sekitar 70 sampai 80 prosedur per hari. Pada bulan Juni tahun lalu, Foresight Robotics berhasil mendapatkan pendanaan seri B sebesar $128 juta karena mengembangkan robot yang mampu melakukan operasi pada mata manusia membutuhkan lebih dari sekedar ahli bedah. Kami memiliki insinyur mekanik, tim perangkat lunak tertanam, aplikasi, algoritma, dan pengendalian gerak. Kami memiliki insinyur sistem yang mengordinasikan seluruh upaya penelitian dan pengembangan. Apakah Anda memiliki dokter yang berada di lokasi dan benar-benar bekerja dengan robot tersebut? Jadi kami memiliki ahli bedah yang datang di sore hari. Robot-robot itu sendiri sebenarnya secara fisik ada di lantai bersama semua orang. Kita tidak bisa melihat mereka, benar, karena mereka sedang dalam mode siluman. Mereka tidak mengizinkan kita merekam apapun saat ini. Ini rahasia. Benar ya, jadi kami memiliki banyak robot di sini. Kami memiliki 2 lantai, seluas 50.000 kaki persegi di fasilitas kami ini. Rasanya seperti masih ada seseorang yang melakukan operasi itu.
Saya benar-benar tidak menyadari bahwa itu adalah robot. Saya bahkan tidak tahu saya sedang dioperasi karena tiba-tiba semuanya sudah selesai. Saya beruntung karena terpilih menjadi pasien. Dengan kemajuan teknologi tinggi ini, para dokter tidak akan terlalu lelah karena ada mesin yang membantu ketika ada banyak operasi yang harus dilakukan. Sejauh ini, Jasper telah melakukan 12 operasi yang sukses di Filipina. Namun, Foresight Robotics berencana untuk meluncurkan sistem robotik ini di Amerika Serikat dan sedang dalam proses mendapatkan persetujuan FDA. Agar lebih banyak pasien seperti Bernadette akhirnya bisa melihat dengan jelas lagi, karena tahu bahwa mereka menjalani prosedur yang paling aman. Saya tidak lagi khawatir bahwa saya tidak akan bisa melihat seiring bertambahnya usia saya. Saya merasa tenang karena saya bisa hidup bertahun-tahun lagi dengan penglihatan yang jelas, dengan mata yang jernih. Saya akhirnya akan bisa melihat cucu-cucu dan teman-teman saya dengan jelas lagi. Sekarang protein sedang menjadi tren. Bisa dibilang protein ada di yogurt kita, di camilan kita, dan sepertinya di hampir setiap produk di rak supermarket kita. Tapi protein jauh lebih dari sekedar memberi energi bagi tubuh kita. Mereka adalah molekul yang menggerakkan kehidupan itu sendiri dan sering memainkan peran penting dalam penyakit. Disinilah perusahaan rintisan asal Israel Proti berperan. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, perusahaan ini tidak hanya melihat gen, tetapi juga meneliti protein untuk membantu menemukan pengobatan kanker generasi berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Eran Siger. Anda adalah CEO dan salah satu pendiri Proti. Terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Kebanyakan orang sudah pernah mendengar tentang DNA dan genetika, tapi protein tidak terlalu banyak dibahas. Menurut Anda, mengapa demikian? Mengapa menurut Anda begitu? Apakah Anda pikir orang-orang selama ini mencari di tempat yang salah? Tidak, revolusi DNA dan genomik memang membawa dampak besar dan menjadi hal yang sangat penting dan masih sangat signifikan dalam memilih pasien serta menemukan obat-obatan baru. Tapi itu adalah revolusi di awal tahun 2000-an. Dan sekarang sudah mulai mencapai titik datar. Dan untuk benar-benar memahami apa yang terjadi dalam kehidupan, di mana kehidupan digerakkan oleh cara protein saling berinteraksi, Anda perlu melihat pada tingkat itu. Dan kita sedang melihat protein itu sendiri untuk benar-benar memahami bagaimana memodulasinya dengan cara yang sangat akurat demi menyembuhkan penyakit. Jadi bagaimana caranya? Lebih tepatnya, Anda menggunakan AI untuk memetakan kanker, tapi apa yang bisa dilihat AI yang mungkin terlewatkan oleh peneliti manusia? Iya, jadi kami melihat pada kompleks protein tertentu, dan kami memanfaatkan keberhasilan AI, itu memungkinkan prediksi pelipatan protein. Model prediksi yang paling dikenal disebut AlphaFold. Itu adalah pemenang hadiah Nobel untuk kedokteran pada tahun 2024. Dan meskipun sangat baik dalam hal satu protein, ketika berbicara tentang fungsi protein, yaitu cara dua atau lebih protein bekerja bersama, itu memiliki keterbatasan. Dan biasanya terlalu percaya diri, seperti ChatGPT. Jadi, untuk mengatasi keterbatasan ini, kami menambahkan data eksklusif dari proteomik, dari protein itu sendiri, untuk memahami bagaimana kompleks protein bekerja. Dan di sini, dalam video ini, Anda bisa melihat berbagai contoh kompleks protein, bagaimana mereka bekerja bersama. Dan setelah kita bisa memodelkan dan memahami bagaimana mereka bekerja bersama, kita juga bisa memahami bagaimana cara mengatasi penyakit yang mereka sebabkan. Jadi, apakah kita sedang mendekati masa depan di mana AI menemukan obat-obatan baru sebelum para ilmuwan bisa? Tentu saja, jadi saya pikir ini akan menjadi gabungan setidaknya untuk 1 dekade ke depan atau lebih. Ini sebenarnya bukan sebuah perlombaan kan? Semua teknologi bersama dengan para ilmuwan akan bekerja sama untuk mencapai penyembuhan. Pada akhirnya memang bukan begitu. Anda tidak benar-benar bisa menemukan obat tanpa memvalidasinya dalam skenario kehidupan nyata. Jadi Anda harus memiliki laboratorium dalam prosesnya. Jadi kami percaya bahwa dengan menghasilkan senyawa dan obat yang tepat menggunakan AI, Anda kemudian dapat memvalidasinya lebih cepat dan membawanya ke klinik, serta menciptakan obat yang lebih baik dan lebih cepat. Eran Siger, CEO dan salah satu pendiri Proti, terima kasih banyak telah bersama saya hari ini. Terima kasih telah mengundang saya.
Bisakah kecerdasan buatan membuat keputusan yang lebih baik di balik kemudi daripada manusia? Perusahaan Israel Auto Brains percaya jawabannya adalah iya. Teknologinya membantu menggerakkan generasi berikutnya dari kendaraan otonom dan sekarang bekerja sama dengan Uber dan Nvidia untuk menghadirkan robot taksi ke jalan-jalan di Eropa. Untuk informasi lebih lanjut, saya sekarang bersama Igor Raichov-Gauss. Igor, terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini dan selamat atas kabar yang menggembirakan ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi ceritakan pada saya, kita sudah mendengar tentang mobil tanpa pengemudi selama bertahun-tahun, tapi kenyataannya belum terwujud. Menurut Anda, mengapa demikian? Dan menurut Anda, mengapa sistem Anda akan mengubah kenyataan ini? Ya, jadi pertama-tama saya percaya bahwa robot taksi dan mengemudi otonom bukan lagi soal apakah ini akan terjadi, tetapi kapan. Kita sudah melihat ribuan robot taksi di Amerika Serikat. Di San Francisco, robot taksi itu dioperasikan oleh Waymo. Kami membawa teknologi ini beberapa langkah lebih maju dan menerapkannya dalam pengaturan yang jauh lebih terjangkau, sehingga biayanya akan terjangkau untuk semua mobil. Dan kami fokus membawa teknologi ini ke Eropa, dimulai dari Munich, bekerja sama dengan Uber dan Nvidia. Jadi menurut Anda, mengapa Uber dan Nvidia memilih sistem Anda? Karena ada banyak sistem di luar sana, jadi apa keunggulan yang Anda miliki? Sebagian besar sistem robot taksi saat ini didasarkan pada brute force. Ini disebut pembelajaran end-to-end. Pada dasarnya menggunakan satu jaringan saraf yang sangat besar yang dilatih untuk mengemudi. Kami mengambil pendekatan yang berbeda, yang disebut agentic AI. Sistem kami dibangun dari sejumlah besar agen. Anda bisa menganggap agen-agen ini seperti pengemudi khusus yang dikoordinasikan secara dinamis, sehingga pendekatan ini memberikan keuntungan yang sangat signifikan. Ketika berbicara tentang akurasi, agen-agen tersebut memang dibuat khusus untuk skenario tertentu. Dan ketika berbicara tentang biaya, daripada menjalankan satu model end-to-end yang besar dan monolitik, kita menjalankan agen-agen yang lebih sederhana secara komputasi, yang sekaligus lebih khusus dan lebih terjangkau. Jadi kenapa? Khususnya Munich? Karena ada banyak kota di Eropa, apakah karena regulasi di sana? Ya, Munich memang merupakan jantung industri otomotif. Itu salah satu alasannya. Tapi alasan kedua, kota itu juga memiliki standar tertinggi dalam hal persyaratan keselamatan dan regulasi. Dan kami percaya, jika kami bisa berhasil di Munich, kami bisa berhasil di mana saja. Jadi dari segi biaya, jika kita memikirkan hal ini, bagaimana nantinya? Apakah akan menjadi lebih mahal untuk naik taksi di masa depan, sebelum akhirnya menjadi lebih murah? Mungkin. Kami percaya bahwa pada dasarnya, teknologi mengemudi otonom akan secara drastis menurunkan biaya perjalanan menggunakan taksi dan kendaraan lainnya. Dan selain robotaxis, idenya adalah untuk menerapkan teknologi ini pada setiap mobil, bukan hanya robotaxis saja. Jadi, apa yang Anda perkirakan akan terjadi setelah Munich? Setelah Munich, kami berencana untuk melakukan ekspansi. Fokus kami saat ini ada pada dua wilayah, yaitu Eropa secara umum, di luar Munich dan Jerman, serta Asia Selatan, di mana kami juga melihat peluang yang sangat signifikan dalam hal volume dan tantangan, dalam hal berkendara yang kacau, serta lingkungan perkotaan yang sangat padat dan menantang. Jadi terakhir, dalam 20 tahun ke depan, apakah anak-anak kita masih akan belajar cara mengemudi mobil, atau itu akan benar-benar tidak diperlukan? Saya percaya bahwa dalam 5 tahun saja, kita sudah akan memiliki dunia yang benar-benar berbeda. Ketika berbicara tentang mengemudi otonom, kita akan melihat bukan hanya ribuan mobil yang dikendarai secara otonom di jalan, tapi kita akan mulai melihat ratusan ribu, bahkan jutaan mobil. Sangat menarik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Igor Raichov-Gauss, CEO dan pendiri Auto Brains. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Sekarang kita lanjutkan, Paus Leo telah berusaha untuk menyelamatkan jiwa kita dari AI. Paus Amerika telah menerbitkan surat sepanjang 42.000 kata tentang berbagai topik yang berkaitan dengan AI. Seperti risiko memusatkan kekuatannya di tangan segelintir orang dan tentang hubungan manusia dengan AI, Joe Brown melaporkan bagaimana cara menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Paus Leo baru saja merilis doktrin kepausan pertamanya, yang juga merupakan doktrin pertama dari masa kepemimpinannya. Dan ini adalah sebuah buku kecil, setebal 250 halaman, berjudul Magnificat Humanitas, Magnificent Humans. Sekarang, dalam kebanyakan kasus, karya-karya seperti ini biasanya hanya akan disebarkan di antara para kardinal di Vatikan. Namun, Paus Leo telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang sedikit berbeda karena ia ingin pesan ini didengar oleh sebanyak mungkin orang, karena ia percaya bahwa ini adalah salah satu isu terpenting yang dihadapi umat manusia saat ini, sebuah titik balik jika boleh dikatakan, yaitu tentu saja kecerdasan buatan.
Dia meluncurkan ini bersama CEO Anthropic, Chris Olah. Dan intinya adalah dia ingin kecerdasan buatan menjadi milik banyak orang, bukan hanya segelintir orang saja. Dia ingin ini menjadi sesuatu yang terbuka dan tersedia untuk semua orang, tetapi juga diatur oleh semua orang, bukan hanya oleh beberapa orang saja, yang mungkin memiliki motif tersembunyi, jika boleh dikatakan. Dia membandingkan ini dengan Menara Babel. Dalam arti bahwa setiap orang ingin menjadi individualis dan mencapai puncak, mencapai Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Dan pada akhirnya, hal itu membuat umat manusia menjadi semakin terpecah seperti sebelumnya. Jadi dia berharap bahwa perusahaan kecerdasan buatan dan pemerintah mampu mengurangi tingkat kekuasaan. Bahwa beberapa orang di puncak memang memiliki kekuasaan itu dan mereka mampu membagikannya kepada semua orang. Yang menarik meskipun begitu adalah bahwa dia sangat fokus pada penggunaan AI dalam peperangan. Sekarang, ini adalah sesuatu yang telah digunakan di Gaza dan telah digunakan di Ukraina. Dan ketakutannya tentang hal ini adalah tanpa keterlibatan manusia, maka semua manusia di lapangan, mereka yang menjadi target, hanya akan menjadi statistik. Dan ketika orang-orang menjadi statistik daripada pribadi, maka itu menghilangkan apa yang membuat mereka menjadi manusia. Sekarang ini menunjukkan kemana Paus Leo ingin membawa kepausannya. Dan mungkin ini penting, fakta bahwa dia adalah orang Amerika. Para pemimpin dalam kecerdasan buatan adalah orang Amerika, dan ini mungkin menjadi salah satu titik balik tentang bagaimana dia menjadi paus, bagaimana dia memenangkan konklav. Itu memang spekulasi, tapi yang bukan spekulasi adalah fakta bahwa kecerdasan buatan adalah sesuatu yang penting bagi Gereja Katolik, dan ini adalah sesuatu yang ingin Paus Leo jadikan sebagai prioritas utama dalam masa kepausannya. Sekarang kita beralih ke berita teknologi viral karena sebuah survei baru menemukan bahwa antusiasme Gen Z terhadap AI menurun sebesar 14% selama setahun terakhir. Sementara perasaan marah terhadap alat-alat ini justru meningkat. Untuk menjelaskan hal ini, saya sekarang ditemani oleh koresponden I24 News English, Jody Nitselovitz. Jody, apa yang menyebabkan rasa kesal ini di kalangan anak muda? Jadi, setiap saat kita melihat pengumuman baru dari perusahaan-perusahaan bahwa mereka menambahkan AI ke produk mereka, semakin berkembang setiap hari, AI ada di segala hal, seperti ponsel, laptop, apa saja. Pada titik ini, rasanya jika ada kulkas baru yang keluar dan tidak ada AI di dalamnya, para investor akan merasa khawatir. Jadi orang-orang bertanya-tanya, kenapa AI ada di segala hal? Rasanya seperti terlalu dibesar-besarkan, dan orang-orang dijanjikan asisten robot, tapi pada akhirnya, mereka. Maksudku, aku sering berakhir berdebat dengan beberapa chatbot ini karena mereka memang tidak bisa melakukan hal-hal yang kamu minta. Jadi menurutku, pada titik ini kita mungkin lebih membutuhkan tombol untuk mematikan AI daripada menambahkannya. Jadi, para Gen Z ini pergi dari Korea Utara ke Korea Selatan untuk mengurung diri mereka di dalam penjara tanpa bentuk. Ini juga sangat menarik. Karena juru bicara Google juga memberikan pidato di universitas, dan kemudian dia dicemooh oleh para Gen Z ini rupanya ketika dia menyebut AI. Jadi, ini sedang menjadi masalah besar di kalangan generasi muda. Dan sekarang ke Uni Eropa karena mereka mendorong penggunaan baterai yang bisa diganti. Ya, jadi ini adalah sebuah kemunculan kembali yang tidak ada yang menduganya, aku bisa bayangkan. Regulator Uni Eropa mendorong lebih banyak perusahaan agar membuat baterai lebih mudah diganti oleh konsumen. Nah, bukan mau bikin kamu merasa tua, tapi ingat nggak, dulu pernah ada masa ketika... Terima kasih, Jody. Sama-sama. Itu memang cara yang bagus untuk memulai kalimat ya. Dulu, kamu bisa membuka bagian belakang ponselmu dan mengganti baterainya jika mulai bermasalah. Sekarang, aku benar-benar ingat ini. Ya, itu adalah ponsel kecil tanpa internet. Hanya ada game ular di dalamnya dan itu saja. Ya. Sekarang, mengganti baterai jadi sangat merepotkan, sampai orang-orang lebih memilih membeli ponsel baru. Jadi, Uni Eropa ingin mengubah ini dan membuatnya lebih mudah bagi kita untuk menggunakan perangkat kita lebih lama tanpa harus repot mengganti baterai atau membeli ponsel baru. Tapi apakah ini hanya karena repot untuk menggantinya, atau juga soal lingkungan, atau karena ada chip di dalamnya? Karena ini Uni Eropa, aku rasa ada dorongan kuat soal lingkungan. Kamu benar sekali, mungkin begitu. Ngomong-ngomong soal chip, Nvidia juga telah meluncurkan chip baru dan tentu saja itu berkaitan dengan AI.
Tentu saja, kita tidak bisa. Generasi Z akan bersatu. Mereka tidak suka ini, tapi baiklah, mereka sudah meluncurkannya. Jadi kita sudah terbiasa dengan AI yang seolah-olah ada di cloud di suatu tempat. Kamu bertanya pada ChatGPT, lalu pertanyaanmu dikirim ke pusat data di suatu tempat dan kembali dengan jawaban untukmu. Jadi Nvidia telah merilis, atau mereka akan merilis, sebuah chip komputer yang langsung dipasang ke komputermu. Dan ini adalah AI yang sudah terpasang di dalamnya. Ini dirancang untuk menjadi semacam asisten. Ini akan membantumu dengan email, mengolah proyek, dan mengatur jadwal, semua hal seperti itu. Ini seperti asisten pribadi lengkap di laptopmu. Tapi kemudian kekhawatirannya adalah, bagaimana ini akan bekerja? Komputer saya saja sudah kesulitan kalau saya membuka 20 tab di Chrome. Sekarang saya punya seluruh sistem komputer AI di laptop saya. Saya tidak tahu. Ya, itu sama saja dengan ChatGPT. Karena misalnya, kalau kamu bertanya sesuatu, masih butuh beberapa detik sebelum kamu mendapatkan jawaban. Dan apalagi kalau kamu membuat kesalahan atau sesuatu dan ingin mengkliknya lagi. Wah, itu lama sekali, aneh banget. Itu benar-benar bikin aku takut. Benar-benar, sangat mengganggu. Oke, tapi chip ini setidaknya menjanjikan cara kerja yang berbeda. Ya, Dengan harga yang sangat mahal, kurasa, tapi itu akan benar-benar berbeda dari apapun yang pernah kita lihat sejauh ini. luar biasa. Oke, kita lihat saja bagaimana hasilnya, karena ada juga beberapa orang yang menentangnya. Jadi mari kita lihat, apakah produknya benar-benar seperti yang mereka janjikan. Jody Nitzelovich, koresponden I24 News English. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Terima kasih. Dan itu saja waktu yang kita miliki hari ini. Saya Lynn Platmeyer, pembawa acara Anda. Bergabunglah bersama kami minggu depan untuk episode terbaru Inonation. Terima kasih telah menonton, dan dari Tel Aviv, semoga harimu menyenangkan dimanapun kamu berada.